Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, terlihat dari wajah-wajahnya masih sanggup dan siap untuk menerima materi dari kami ya. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Ada pepatah lama mengatakan, nggak kenal maka nggak sayang. Betul ya? Sudah kenal pun belum tentu sayang, gitu kan? Nah itu, oke. Jadi kami tim dari KPP Pratama Indramayu yang di siang hari yang cukup cerah ini di kota Indramayu ya, akan sedikit menjelaskan tentang, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan tentang pajak daerah, kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang kewajiban perpajakan pusat, yang dalam hal ini akan kami pandu Bapak Ibu bersama-sama untuk bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan yang namanya Ibu Pot Unifikasi Instansi Pemerintah untuk subunit. Sebelumnya semua sudah punya kertas yang dibagikan oleh, sudah ya? Aman ya? Yang belum boleh angkat tangan? Oh, masih banyak juga ya? Angkat tangan. Kalau yang belum mendapat kertas berarti belum bikin subunit, udah subunit. Nah, padahal kan sudah disosialisasi sebelumnya Pak. Untuk pembuatan kode subunit itu sudah diberitahu jauh-jauh hari. Kalau yang nggak mengerti berarti kan harus merapat ke Subang Keuangan. Dari tadi pagi juga masih banyak beberapa dari sekolah itu yang masih baru bikin kode subunitnya. Oke. Nah, ya, yang di kertas satu lembar yang bawahnya ada scan barcode itu sudah semua ada? Sudah ya? Oke, berarti hari ini kita bisa langsung lakukan sosialisasi terkait bagaimana cara Kalau mungkin saat ini Bapak Ibu kalau buat kode billing untuk pembayaran pajak pakai menu apa? Rezeki online yang menu bayar ya Bu ya. Nah, sekarang setelah ini saya harapkan Bapak Ibu tidak memakai menu itu lagi. Terus pakainya menu apa Mas? Nah, nanti kita sama-sama simak ya. Tapi sebelumnya akan kita jelaskan terlebih dahulu terkait dengan NPWP yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ikhwan. Silahkan. Akan menjelaskan sedikit tentang NPWP. Barangkali ada satu dua hal yang belum Bapak Ibu ketahui agar bisa menjadi perhatian kita semua ya. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu sekalian, penggunaan NPWP itu nanti terpusat menggunakan NPWP Dinas Pendidikan semua. Lalu Bapak Ibu di SD nanti akan mendapatkan subunit masing-masing ya. Tadi udah ada yang dapat. Itu nanti adalah digunakan sebagai sarana Bapak Ibu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Lalu ketika nanti Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah punya NPWP ya atas nama sekolah sendiri, itu tidak perlu khawatir kalau yang namanya masih atas nama bos ya, bos SD sekian-sekian, itu sudah dihapus sebelum tahun 2021. Dan ketika setelah tahun 2021 Bapak Ibu sudah pernah juga mendapatkan NPWP dengan nama sekolah dasar negeri sekian, sekolah dasar negeri sekian, itu juga nanti ketika Bapak Ibu sudah menggunakan subunit, kedepannya akan kita hapus kembali. Jadi nanti udah clear pakai subunit semua. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan NPWP sekolah masing-masing. Itu ya Bu ya. Terus kalau tadi ada yang belum dapat ya, masih ada yang belum dapat subunit? Masih ya. Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau kendalanya itu biasanya ya Bu ya, ketika bendahara atau kepala sekolahnya itu perempuan dan NPWP-nya dulu cabang dari suami, kodenya itu contohnya adalah 999 atau 001. Bapak Ibu bisa cek aja kalau memang NPWP yang istri di belakangnya 001 atau 999, itu nanti akan ada kendala ketika pengajuan subunit karena untuk sekarang NPWP tersebut sudah dihapus.
Jadi terus gimana? Nanti kalau Bapak Ibu misalnya istrinya atau ibu sendiri NPWP-nya masih yang cabang, nanti silakan bisa ke kantor pajak. Nanti kita akan bantu untuk pembuatan NPWP yang baru untuk pribadinya, ya, bukan untuk sekolahnya tapi untuk pribadinya. Nanti setelah udah dapat NPWP tersebut, nanti bisa dilanjutkan untuk pembuatan subunitnya. Itu yang terkendala saja. Kalau yang tidak ada kendala, ya tinggal dilanjutkan aja untuk proses subunitnya. Itu yang untuk terkait dengan kepalanya ya atau bendaharanya. Terus beberapa waktu yang lalu banyak beberapa lah ya, ada sekolah yang ke kantor pajak itu katanya mau ngurus rekening di bank. Nah itu katanya diminta NPWP sekolah fisiknya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa disampaikan setelah punya subunit dan sudah dapat surat keterangan terdaftar subunit, silakan itu bisa dilampirkan ketika ada proses yang ada di bank ya. Nanti jadi Bapak Ibu sekarang sudah tidak memegang kartu NPWP atas nama sekolah. Jadi kalau nanti diminta pun, kalau Bapak Ibu ke kantor juga kita sudah tidak bisa mengeluarkan kartunya. Jadi bukan tidak boleh, tapi kita udah nggak bisa, udah nggak ada menunya untuk pembuatan kartu dari masing-masing sekolahnya. Jadi nanti cukup dilampirkan dengan surat keterangan terdaftarnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya resume poin-poin pentingnya. Yang pertama bahwa NPWP sekolah yang sebelumnya sudah pernah terdaftar, setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan sosialisasi tentang subunit, kedepannya sudah tidak akan digunakan lagi. Lalu untuk nomor NPWP-nya nanti akan kita hapus secara jabatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengajukan masing-masing ke kantor pajak ya. Nanti kita bantu hapuskan semua. Jadi nanti Bapak Ibu biar fokus aja untuk belajar cara membuat kode billing dan kode pembayaran di subunit. Itu ya Bu ya. Pak ya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Aman ya? Kita lanjutkan aja. Saya kembalikan ke MC aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi sudah mengerti ya poin-poin yang dijelaskan oleh Mas Iwan bahwa NPWP masing-masing sekolah sudah tidak ada. Yang digunakan saat ini adalah NPWP atau ID dari subunit. Clear ya? Kayaknya mic-nya sensi sama saya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar karena masih panjang perjalanan kita langsung saja masuk ke praktik tentang bagaimana cara mengaplikasikan ini. Silahkan Bapak Ibu yang membawa PC, bukan laptop atau HP, silahkan diketik alamat yang sudah kami tuliskan di depan layar. Teman-teman yang berada di belakang mungkin bisa dibantu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang kesusahan, silahkan angkat tangan saja. Kalau kesusahannya tentang internet atau kuota, jangan salahkan kami ya. Dari HP bisa, silahkan. Langsung dimasukkan saja di Google Chrome atau Mozilla. Silahkan ketikkan https://subunitip.pajak.go.id/login. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, belum. Kembali lagi Mas Iwan. Oke. Kita pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Nah, subunit ip.pajak.go.id. Jadi sebenarnya subunit itu adalah aplikasi baru yang untuk mempermudah ya Bapak Ibu. Jadi kan kepalanya di sini kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau ini dari SD atau SMP? Semua SD ya. Oke. Kepala sekolah ada yang hadir? Oh luar biasa, terima kasih Bapak. Selain kepala sekolah, admin. Oh bendahara, baik. Jadi yang sehari-hari akan berkutat dan langsung berjibaku dengan yang namanya ibu kuat unifikasi instansi pemerintah subunit ya. Oke, semuanya sudah bisa mengikuti? Oke, di bagian atas silahkan lihat kertas yang sudah dibagikan. Oh belum dapat ya Bapak Ibu yang belum dapat kertasnya mohon menyimak saja, bisa melakukan catatan-catatan kecil di buku catatannya gitu. Nanti untuk diaplikasikan ketika kembali ke instansi masing-masing. Bagi yang sudah dan ada laptop pun HP, silahkan dimasukkan ID subunit yang ada di bawah kiri kalau nggak salah.
Betul ya? Silahkan ketikkan tanpa titik, tanpa strip. Kemudian untuk di bawahnya, yang kolom kedua itu diisikan password sesuai yang tertera di situ. Dan yang merah-merah, kode captcha, itu mungkin masing-masing perangkat akan berbeda ya. Silahkan disesuaikan dengan masing-masing kondisi HP ataupun laptop Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu gimana Mas? Ya, monggo diklik login. Kita akan coba masuk. Kalau terkendala jangan sungkan, langsung angkat tangan biar tim kami langsung mendekat dan mencoba untuk membantu ya Bapak Ibu. Yang depan aman ya? Biasanya posisi depan ini menentukan prestasi loh. Sebagai tauladan di sini. Ibu. Nah, bisa kita lanjut ya. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Di situ ada yang namanya SPT unifikasi, ada 3 tab ya. SPT 21 dan pengaturan. Betul? The first step, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah silakan klik untuk tab pengaturan. Ya. Di situ ada penanda tangan dan ID subunit ya. Bapak Ibu silakan klik yang penanda tangan. Sebelumnya, oh ya, semua sudah masuk? Masuk Pak Eko gitu ya. Saya nggak bawa. Ada yang ketinggalan? Nanti kalau ditinggal kangen ya Bu ya. Itu diklik yang pengaturan. Ada 3 tab, SPT unifikasi, SPT 21 dan pengaturan. Silakan Bapak Ibu. Kalau di HP mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Nah, kalau di HP silahkan klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Ada? Nah, sama ya. Konsepnya mas sama. Ya, setelah itu silakan Bapak Ibu, barangkali sudah pernah mendaftarkan pengurusnya. Belum. Ganti. HP-nya jadul, waduh. Mau saya pinjemin HP Pak? Nggak bisa? Nggak bisa seperti apa Bu? Ganti Pak. Maksudnya apa? Buat Bapak Ibu yang tidak bisa masuk, gagal-gagal, coba diklik lupa kata sandi Pak. Diklik di bawah itu ada lupa kata sandi, coba diganti dulu passwordnya, nanti biar bisa login. Ya, ada yang gagal login kan ya tadi? Lupa kata sandi Mas Iwan. Keluar dulu. Jeder. Keluar ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk, di situ ada paling bawah ada menu lupa kata sandi, silahkan diklik aja. Kita coba contohkan Mas Iwan. Ya, yang bawah. Coba Mas, diklik Mas, lupa kata sandinya Mas. Orang gawe Bu, direkam baik. Nah, itu silakan dimasukkan sesuai dengan yang diminta oleh aplikasi. ID subunit, nama subunit, NPWP penanggung jawab. Kemudian silakan masukkan kata sandi yang baru yang sekiranya mudah untuk diingat, dan lakukan lagi untuk konfirmasi kata sandi. Dimasukkan yang sama, kemudian masukkan captcha-nya dan klik submit. Yang sudah berhasil masuk boleh angkat tangan. Oh, lebih banyak yang belum masuk ya.
Oke, kita kembali lagi Mas. Belakangnya. Nanti yang belum bisa masuk bisa langsung colek-colek teman saya yang ada di belakang ya. Dicolek aja Mas, ini bilang yang bisa masuk gitu ya. Supaya cepet aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Menunggu Mas Ikhwan. Jadi tadi langkahnya masukkan ID subunitnya, kemudian passwordnya ada di kertas. Kalau sudah benar-benar yakin itu sudah sesuai tapi masih tidak bisa masuk, tadi lupa kata sandi, ya. Silahkan diikuti saja tahapan-tahapannya. Insya Allah sih bisa masuk deh. Bisa kita lanjut ya? Lanjut. Oke. Nah, kembali saya tampilan ketika Bapak Ibu login adalah seperti ini. Tampilan defaultnya, awalnya. Klik pengaturan. Kemudian dicari dulu tuh di kolom cari nama pengurus kepala sekolah ataupun bendahara. Di-search saja namanya. Kalau sudah ada, berarti sudah pernah didaftarkan. Kalaupun belum, cara menambahkannya adalah Bapak Ibu bisa klik tambah. Nah, bertindak sebagai wakil wajib pajak atau pengurus, silakan masukkan NPWP kepala sekolah atau bendaharanya. Misalkan contoh Mas Iwan 71 460 795 9 507 000. Nah, itu nama saya. Kalau NPWP-nya betul, otomatis namanya akan muncul. Ya. Kalau namanya kalau NPWP-nya sudah sesuai, harusnya namanya muncul. Silakan dimasukkan sesuai dengan data masing-masing kepala sekolahnya atau bendaharanya. Dibatalkan aja Mas. Aman? Ya, klik penanda tangan. Nama penanggung jawab bisa bendahara atau kepala sekolah. Kalau ketika dicari tidak ada, Bapak Ibu klik yang warna kuning, tambah. Nah, misalkan itu tuh, siapa Wan? Tabroni. Ternyata sudah ada kan? Iya, harus siap NPWP. Satu orang boleh, dua orang boleh Pak. Tapi baiknya sih satu orang aja. Ya? Oke, semua masih bisa mengikuti? Lanjut ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu langsung klik yang ke SPT unifikasi. Apa? Nah, inilah yang harus menjadi perhatian penting bagi Bapak Ibu. Kalau dulunya Bapak Ibu ketika ada transaksi dan membuat kode billing pakai menu bayar ya, betul nggak? Nah, sekarang kalau misalkan Bapak Ibu ada transaksi yang sering terjadi, boleh tahu apa Bapak Ibu? Makan minum ya. Oke, kita contohkan makan minum. Misalkan Bapak Ibu membeli catering ya biasanya ya. Jasa catering ke sebuah toko gitu. Toko tersebut pastikan punya NPWP. Kalaupun nggak punya, jangan khawatir. Caranya untuk merekam, untuk membuat bukti potongnya, Bapak Ibu silakan klik pajak penghasilan, kemudian daftar bukti potong, daftar BP, ya. Tampilannya kan seperti itu. Nah, langsung diklik yang warna kuning, rekam. Rekam. Pasal berapa? Nah, ini Daftar BP pasal. Bapak Ibu, yang namanya pajak kan tarifnya begitu banyak ya. Transaksi ini tarifnya ini, transaksi ini tarifnya akan beda lagi, betul nggak? Di aplikasi ini, Bapak Ibu tidak perlu menghafal berapa tarifnya. Yang penting Bapak Ibu tinggal menginput jenis transaksinya apa. Kita contohkan tadi yang kita sepakati bersama, jasa catering. Bapak Ibu pertama klik tahun pajak dulu 2023.
Kemudian masa pajaknya akan otomatis mengikuti ya, karena kan bulan ini bulan Agustus, berarti masa pajaknya juga masa Agustus. Ke bawah. Nah ini Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah meminta NPWP rekanan atau lawan transaksi atau toko gampangnya. Misal sama apa sih yang sering di sini? Biasanya nggak ada NPWP-nya ya? Oh ada. Biasanya sama toko apa Pak? Nah restoran apa Pak namanya Pak? Misalkan ada contoh NPWP nggak? Misalkan Bapak Ibu bertransaksi makan minum atau catering, NPWP ownernya atau pemiliknya silahkan dimasukkan. Misalkan saya Mas tadi 71460 795 9507 000. Nah, naikin. Namanya akan otomatis muncul ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan ternyata yang bersangkutan tidak punya NPWP, Bapak Ibu tinggal minta nomor induk KTP-nya saja. NIK. Gak mungkin semua orang Indonesia kan pasti punya kartu KTP kan? Gitu. Nah, misalkan Mas, kalau saya nggak punya NPWP nih, NIK 33 18 10 10 09 92 002. Cuman bedanya kalau tadi kita input NPWP namanya otomatis muncul, kalau NIK kita harus menginput nama yang bersangkutan secara manual. Tulis Mas, nama saya Mas. Klik cek. Waduh, hapus dulu. Iya, nah ini contohnya saya bertransaksi jual beli, membeli makanan ya, tadi makan minum ke Pak Ikhwan, tapi beliau tidak punya NPWP, jadi saya minta KTP-nya, saya input NIK-nya dan klik OK dulu Mas. Nah kalau KTP harus dipastikan namanya valid ya Bapak Ibu. Jadi setelah diinput NIK-nya, diklik valid, cek valid. Kira-kira ada perbedaan nggak ketika kita menginput NPWP dan nomor KTP? Apa yang membedakan? Tarifnya. Ketika rekanan atau toko Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, otomatis tarifnya akan lebih tinggi 100%. Kalau misalkan PPh pasal 23 makan minum biasanya 2%, Bapak Ibu akan memotong sebesar 4%. Tapi jangan khawatir, di sistem pun sudah mengakomodir. Jadi nggak usah di input secara manual. Ketika kita masukkan nilai transaksinya akan otomatis muncul pajak yang dipotong. Oke? Sampai sini clear? Aman? Oke, lanjut ya. Setelah identitas wajib pajak yang dipotong sudah diinput, baik yang pakai NPWP ataupun yang tidak menggunakan NPWP atau NIK, kita langsung klik berikutnya. Nah, ini adalah jenis transaksi yang akan kita input. Bapak Ibu nggak usah bingung, langsung ketik saja misalkan makan minum, di sini bahasanya catering, diketik di situ catering. Nah, ada.
Ya, jadi langsung otomatis muncul. Ya. Apa bu? Itu lembaga benda. Tekon. Iya, lamun laka yang unik. Lamun. Iya yang Oh. aton. Ini sama NPWP. Pastikan untuk periode tahun pajak dan masa pajak diinput terlebih dahulu ya. Contoh tadi keluar ya Bu, namanya Bu? Belum ya. Taksir masih karena baru download bisa pak. Ya, jadi semua jenis transaksi sudah tersedia di sini. Silakan Bapak Ibu cari kata kunci yang sekiranya mendekati. Oke ya, sip. Nah, di situ ada tulisan merah-merah tarif 100% lebih tinggi karena kita memasukkan apa tadi Bapak Ibu? NIK, bukan NPWP. Jadi setelah pulang dari sini, kami menghimbau untuk Bapak Ibu semua melakukan transaksi dengan rekanan atau lawan transaksi yang memiliki NPWP. Dan kalau bisa statusnya, bukan kalau bisa sih, memang seharusnya menurut aturan tuh yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, sehingga beliau dapat menerbitkan yang namanya faktur pajak. Oke? Susah Mas di Indramayu ya, kami menghimbau supaya Bapak Ibu juga gampang nanti ketika membuatkan aplikasi ini. Ya, kalau misalkan belum PKP takutnya kan memang tidak bisa menerbitkan faktur pajak gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan transaksi jual beli, makan minum tadi kira-kira berapa sih dalam satu kali transaksi Bapak Ibu nominalnya? 300.000. Anggaplah misal 3 juta Wan habisnya Wan. Oh terlalu besar. Nggak ada ya? 1 juta ada? Hah nggak ada. Kan kondisi yang kayak paling kecil aja nggak apa-apa karena itu berlaku pajak tetap. Oh ya, siap. 20.000 atau 50.000 bahkan beli 5.000 pun ya. Ya, betul. Itu kena pajak. Kalau itu KPI. 100.000 Bu, 100.000 Mas Iwan. Nah, di situ akan muncul pajak yang dipotong besarnya berapa Bapak Ibu? 4.000. Jadi rekanan akan mendapatkan bersih sebesar 96.000 karena 4.000-nya sudah Bapak Ibu potong. Apa? Ya jangan dikasih tahu. Bapak Ibu langsung kasih aja bukti potong sama uangnya gitu. Ya ini kita kan belajar yang benar gitu kan, supaya keuangannya dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Oke, lanjut ya. Lanjut Mas. Terus klik berikutnya lagi. Nah ini selanjutnya adalah untuk daftar dokumen. Biasanya daftar dokumen ini kan bentuknya seperti invoice ya, atau tagihan ya. Ini harus diisi. Harus diisi. Silakan Mas. Invoice. Nomor dokumen terserah Mas, 1 atau 2 gitu. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal tagihan itu. Terus klik tambahkan. Nah, itu semacam untuk supaya bisa lanjut ke berikutnya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas, berikutnya. Nah ini identitas. Pilih sebagai pengurus. Terus
Namanya dipilih. Misalkan di sini Tabroni tadi ya. Terus diklik centang. Bawah. Simpan. Apakah Anda akan membuat bukti potong lagi? Kalau misalkan iya, silakan klik iya. Kalaupun tidak, kita klik tidak. Kita contohkan tidak dulu ya. Anggaplah baru ada satu transaksi nih dalam bulan tersebut, cuma beli makan minum atau catering. Nah, bukti potong yang sudah kita buat tadi akan muncul di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, itu. Ya. Jadi ID ini adalah bukti potong PPh 23 yang barusan kita buat tadi. Bisa digeser ke kanan, Mas. Nah, ini Bapak Ibu yang sedikit berbeda. Kalau biasanya Bapak Ibu membuat kode billing dengan menggunakan menu bayar, di sini sudah tersedia untuk pembuatan kode billing secara otomatis. Di situ ada 5 icon ya. Icon yang pertama adalah lihat gambar mata. Coba diklik, Mas. Nah, ini adalah bukti potong yang seharusnya Bapak Ibu lakukan pencetakan dan Bapak Ibu berikan ke lawan transaksi. Ini loh penghasilanmu tak potong segini. Gitu. Ya. Bentuknya seperti itu. Lanjut, tutup. Kemudian sampingnya itu ubah, barangkali ternyata aduh salah, typo gitu kan. Harusnya 150.000 ternyata terinput 100.000. Bapak Ibu bisa lakukan pengubahan di menu ini. Terus yang di sampingnya adalah menu hapus. Misal tidak jadi transaksinya, dihapus saja. Dan yang sebelah nomor 4 itu ini yang saya bilang tadi. Pembuatan kode billing bisa dilakukan di sini. Bapak Ibu klik buat kode billing. Uraiannya ditulis saja, pembelian makan minum dengan toko apa. Ya, karena ketika kode billing itu muncul, nama paling atas yang muncul itu masih nama disebut. Ya. Untuk menguncinya ya Bapak Ibu bisa tambahkan di uraian ini. Pembelian makan minum oleh SD 1 mana nih contohnya? Anjatan misalkan. Ya, di uraian. Contoh Mas. Buat billing. Nah, oke. Baru menu yang kelima yang paling kanan itu akan bisa diklik. Itu untuk melakukan pencetakan kode billing. Nah, sama kan tampilannya? Itu. Jadi mulai sekarang Agustus ini sampai nanti ke depannya, kalau ada transaksi lagi jangan buat di menu bayar. Tapi perlu Bapak Ibu siapkan adalah identitas toko atau rekanan, kemudian nilainya berapa, dan tolong buatkan bukti potong dan kode billing. Biasanya yang bayar siapa? Sekolah. Ya. Setelah dicetak, dibayarkan ke kantor pos atau bank, buktinya disimpan karena ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan nanti, perekaman bukti pembayaran. Sampai sini paham untuk pajak penghasilan Bapak Ibu? Belum? Pusing ya? Nah, mending langsung ke kantor pajak aja katanya Mas. Oke. Jadi gitu Bapak Ibu. Gak apa-apa. Setidaknya Bapak Ibu sudah punya gambaran terlebih dahulu bahwa hal-hal yang telah Bapak Ibu lakukan di masa lampau itu sudah tidak akan Bapak Ibu lakukan lagi nantinya gitu. Bapak Ibu ketika ada transaksi akan langsung membuat bukti potong dan kode billing dari subunit identifikasi pemerintah. Oke ya. Jadi tolong disingkirkan dari mindsetnya sekarang bahwa pembuatan kode billing itu masih menggunakan menu bayar di DJP online. Sudah tidak pakai lagi itu lagi ya. Setuju ya? Kalau misalkan dirasa Bapak Ibu saat ini mungkin terkendala dengan
akses dan segala macam. Kami tunggu kehadirannya di KPP Pratama Indramayu. Tapi kami mohon izin datangnya jangan Pak duduk gitu ya. Tiba-tiba ada 10 satker datang, waduh. Karena Bapak Ibu tahu sendiri kan, satu transaksi aja terlihat cukup rumit, tapi sebenarnya nggak rumit kalau Bapak Ibu sudah terbiasa. Oke, setuju ya, kita lanjutkan dulu ya. Oke, next. Mohon izin Pak, nanti di akun lama itu passwordnya sama admin Dikbud akan diganti. Jadi ini subunitnya benar-benar harus apa ya, dari semua aktif sudah harus punya gitu. Ya. Sebelum ditutup akun dari Kolkayam. Ya, itu. Ada informasi dari Dikbud bahwa nantinya password yang mungkin Bapak Ibu sekarang miliki akan diganti, bukan dihapus, diganti. Dan mau nggak mau Bapak Ibu harus mandiri menggunakan ID subunit instansi pemerintah ini. Ya, nggak apa-apa Bu. Memang segala sesuatu yang baru kita pertama kali temui itu terlihat cukup susah. Tapi kalau nantinya sudah terbiasa, insya Allah akan bisa menjalaninya. Oke? Lanjut Mas ke atas. Tadi pajak penghasilan sudah. Kalau untuk PPN sampingnya itu sama aja Bapak Ibu. Ya. Daftar bukti pemungutan. Untuk kegiatan apa gitu? Bebas. Ke bawah Mas, klik rekam. Nah ini Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang transaksinya kalau bisa sama yang namanya PKP. Karena kalau PKP itu kan ketika bertransaksi dengan Bapak Ibu, mereka akan membuat yang namanya faktur pajak. Dan di faktur pajak itu kan sudah termuat seluruh informasi tentang transaksi tersebut, gitu kan ya. Nah, tinggal masukin aja NPWP rekanannya sama nomor fakturnya. Lebih gampang. Kalau misalkan bukan PKP kan Bapak Ibu harus input secara manual tuh dengan menggunakan dokumen lain. Itu memang harus sesuai dengan pelan-pelan gitu Bu. Kalau yang di faktur pajak kan udah otomatis, ya. Tapi sama aja kok caranya. Oke, lanjut Mas. Kita ke pajak penghasilan untuk SPT 21. Ada yang tahu biasanya 21 digunakan untuk apa? Misal Bapak Ibu mengundang guru ekstrakurikuler dari luar, betul ya? Kemudian Ibu Bapak manggil namanya tukang. Setuju ya? Ada lagi nggak kira-kira selain dua itu? Saya ini ngomongnya sesuai dengan keadaan real yang terjadi di lapangan aja. Ada lagi? Oh nggak ada ya? Narasumber ya? Yang sering biasanya apa Bapak Ibu? Narasumber ya? Upah tukang katanya Pak. Oh, upah tukang. Namanya tukang biasanya nggak punya NPWP, bener ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan pasti punya KTP kan? Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu caranya. Klik yang rekam. Nah itu, tahun pajak dipilih 2023. Tahun masanya Agustus. Nah, kebanyakan kan katanya tadi nggak punya NPWP ya tukangnya ya. Coba Mas, tukangnya saya atau Mas Diwan? Silakan dimasukkan NIK tukangnya. Tukang sehari berapa sih di sini masalahnya? 100, 150. Kalau kernet 100 ya. Full 8 jam. Bersih atau masih kasih rokok? Masih? Waduh. Oke, misal nih contohnya Bapak Ibu manggil tukang namanya Pak Iwan. Nah, untuk kode apa? Kode objek pajak sama seperti yang tadi PPh pasal 23. Tinggal diketik aja. Kalau tukang itu tenaga kerja lepas bukan? Ya nggak sih? Tapi kemarin disepakati apa Mas Fadil? Kalau tukang? Tenaga kerja lepas. Mau kena PPh enggak? Biasanya mau kena PPh atau enggak? Di arkasnya dipotong ya? Di arkasnya dipotong ya Bapak Ibu? Potong nggak? Ada potongan pajak dong di arkas. Dipotong kan? Nah, seharusnya mah tidak dipotong, tapi karena di arkasnya dipotong, nanti kita sesuaikan ya Pak ya. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita menyesuaikan dengan aplikasi Arkas
Dan itu masuknya ke peserta kegiatan. Diketik aja peserta kegiatan. Terus Iya. silakan masukkan Iya. penghasilan brutonya. Berapa tadi? 150 mas. Jadi itu tukangnya dipotong 9.000. Ya, Bapak Ibu. Kalau tukang itu peserta kegiatan, ya Mas Fadila. Kalau misalkan manggil guru dari luar, itu carinya di atas diganti tenaga ahli aja. Karena kan dia punya keahlian toh. Biasanya pengajar apa sih? Taekwondo gitu-gitu kan ya. Silat gitu kan. Tenaga kerja ahli. Sama ya, tinggal dimasukkan. Di situ ada pilihan lagi ya. Biasanya oh itu ekstrakurikuler. Oh, kita kegiatan aja. Kalau ini nggak dipotong. Coba ya. Biasanya berapa Bu honornya Bu? Honor ekstrakurikuler biasanya berapa? Ya ada yang lebih tinggi dari 200. Malah kayak lelang saya. 200 man. 200 tahun. Ya. Jadi 6.000. Ya. Jadi tinggal diketik aja tenaga ahli sama peserta kegiatan. Apa? Gak usah dihafalin. Udah ada Bu. Berarti tukang Otomatis yang ibu hafalin, ibu bayarnya berapa? Ya. Pokoknya tarif di luar kepala. Karena kami sudah sediakan tarif-tarif. Bapak Ibu tinggal tulis saja tenaga ahli atau peserta kegiatan sama catering. Yang sering terjadi kan itu. Kalau ada transaksi yang terjadi di luar itu, maka didiskusikan dengan kami dulu atau dicari aja sendiri yang sekiranya cocok. Di situ kan banyak ya. Perlu diperhatikan juga kalau misalkan emang pengajar ekstrakurikuler ekstrakurikuler itu PNS atau bukan? kan. Kalau PNS nanti dikenakannya yang final. Ya, betul. Karena kalau ntar ibu perhatikan aja kalau misalkan itu PNS nanti kenanya yang dicobaan, dipilihwan. Di atas Tenaga ahli itu udah jadi ya? Paling bawah biasanya langsung. 402 betul Bu. Honor untuk PNS yang dikenakan kepada APBN atau APBD. Tapi biasanya bukan PNS ya. Ya, kalau misalkan itu diperhatikan aja. Kalau Diperhatikan. PNS masukkan ke sini, kalau non PNS tadi yang diajarkan Mas Vino. Ya, Ya. gitu ya. Jadi diperhatiin aja udah makan belum, gitu kan? Diperhatiin. Oke. Jadi setelah semua diinput, nanti daftar bukti potongnya akan muncul di bagian list. Langkah selanjutnya Bapak Ibu lakukan yang namanya pembayaran dong. Setelah didapatkan bukti pembayaran, Bapak Ibu lapor tuh ke bagian Dikbud, ke Bu Farida. Bu, saya udah bayar. Tolong SPT-nya di posting. Ya. Tugas Bapak Ibu hanya tinggal bayar. Kemudian tugas terakhir nih, naik Mas ke pajak. Nah itu langsung klik ke SPT masa atau SPT PPh 2126. Direkam bukti bayarnya. Udah ya? Jadi sudah dapat bukti bayar, direkam. Jadi saya ringkas secara singkat. Kewajibannya yang pertama, minta identitas masing-masing rekanan atau identitas masing-masing tukang, identitas masing-masing honor tadi, gurunya. Alangkah lebih baiknya si NPWP. Meskipun mereka nggak punya ya, at least Bapak Ibu punya fotokopi KTP-nya. Oke?
Itu yang pertama. Yang kedua, buat bukti potongnya. Yang tadi caranya, transaksinya apa, bulan apa, nominalnya berapa, tarifnya berapa mas, gak usah diingat-ingat, sistem otomatis menghitung. Bukti potong sudah dicetak, dikasih ke yang bersangkutan masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu buat yang namanya kode billing. Oke, lewatnya mana? Lewat sini. Yang tadi kan ada 5 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, betul ya? Setelah dibuat diapakan? Dibayar tentunya. Dibayar ke kantor pos atau bank, atau Bapak Ibu punya internet banking seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak yang dari pajak daerah tadi kan bisa ya, nggak usah panas-panasan pergi gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, merekam bukti bayarnya. Simple, cuma 5 ya. Seiring dengan berjalannya waktu saya yakin Bapak Ibu akan bisa. Tenang aja. Oke ya. Dulu kan begitu Bapak Ibu lahir emang bisa langsung naik sepeda, kan enggak toh? Harus latihan hari-hari. Tapi tadi ya, ketika sudah terbiasa akan bisa karena biasa. Oke? 5. Kalaupun masih 5 step ini masih bingung, jangan khawatir. Kami dari tim KPP Pratama Indramayu siap menyambut Bapak Ibu di loket helpdesk, loket 8 KPP Pratama Indramayu di setiap jam kerja dari Senin sampai Jumat. Apa Pak? Kalau bisa jangan berbarengan ya, itu aja sih syaratnya. Dan kalau bisa, kalau pas di KPP Indramayu semua data-data tadi sudah ada. Jangan tiba-tiba saya dari SD ini mau bikin des, itu lama lagi. Ya, pokoknya intinya 2 yang dikorbankan. Kalau Bapak Ibu mau mengorbankan kuota, silahkan cari aja tutorial di YouTube. Tapi kalau mau mengorbankan waktu dan tenaga, silahkan datang ke KPP Pratama Indramayu. Enakan datang ya Bu ya, bisa bersilaturahmi sekalian. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya kembalikan lagi ke tim dari pajak daerah? Sudah cukup jelas ya? Setidaknya Bapak Ibu punya gambaran dulu lah. Kalau misalkan saat ini langsung jelas semuanya sih saya yakin mungkin masih tahap proses mencerna gitu ya. Tapi silakan nanti sampai ke instansi atau satker masing-masing dibuka laptopnya, pelan-pelan dicoba, oh caranya gini ya, gini. Pasti nanti bisa. Oke? Setuju ya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan. Baik. Oh iya, siap. Kalau ada lagu Pacarku 5 langkah, nah kalau ini Ibu Potku 5 langkah gitu ya. Yang pertama, siapkan identitas masing-masing rekanan atau toko Bu, ya kan ya. Yang kedua, silahkan buat bukti potong dan serahkan bukti potong tersebut kepada rekan